Sulis minta tolong doa pembukaan ya. Heh. Serasa dapat door prize gitu loh. Doa dulu ya. Iya, doa dulu ya. Yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, suatu anugerah kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan, yang saling mengasihi, yang saling membangun. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini ketika Engkau melihat sukacita kami, Engkau melihat kerinduan kami untuk belajar, Engkau melihat kerinduan kami untuk saling melengkapi dengan satu dengan yang lain Tuhan. Kami menyerahkan MK malam hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Kau berikan kerinduan kepada setiap mereka yang belum bergabung bersama kami Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin pujian, kami menyerahkan pemimpin sharing, kami menyerahkan bawa doa, dan kami menyerahkan kami semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, kami siap dikoreksi, kami siap dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum dikoreksi dan sebelum dibangun, kita membangun diri kita dulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita nyanyikan Mars MK ya, seperti biasanya dengan penuh semangat. Ora sejahtera pun berada ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu ke depan. MK. Murid Kristus. Murid Kristus. Yes, we can. Yes, we can. Puji nama Tuhan. Sudah semangat, semua wajahnya sudah tersenyum. Mari kita berdiri sejenak untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang kita panggil dalam nama Yesus. Saya percaya kalau kita semua sudah mengalami segala kebaikan Tuhan, kasih setianya tidak pernah diragukan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin.
Tuhan yang baik. Yesus, ku cinta kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Kita tidak perlu meragukan sedikit pun kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Dia memilih kita, kasihnya akan tetap sama. Situasi apapun kasihnya tetap sama. Jangan pernah meragukan, apalagi terintimidasi dengan situasi dan kondisi. Tetaplah katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita akan merasakan keajaiban dan cinta kasih-Nya dalam hidup. Sekali lagi dengan cinta hati, saya mengajak kita katakan dengan senyum. Yesus, ku cinta aku dan memuji-Mu.
Mari sejenak kita merenungkan kebaikan Tuhan, Bapak. Yang kita alami kemarin sampai hari ini. Mari kita renungkan kebaikan. Kasih bersama. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat setiap nafasku muliakan, kebaikan sepanjang hidupku kau setia.
merasakan sungguh Tuhan, hari-hari kami dikenyangkan oleh kebaikan. Hidup kami limpah Tuhan akan kasih setia. Jika kami masih boleh bernafas, kami mau menceritakan kebaikan-Mu. Kami mau menceritakan pertolongan-Mu. Kami mau menceritakan bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah menjamah hati dan melembutkan hati kami. Sehingga tanah hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang memangkas kedagingan kami. Sehingga hari demi hari akan kami lewat ke depan. Menuju perkenanan-Mu dan kami diubahkan dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu semuanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengalir, menjamah sehingga setiap perkataan yang disampaikan Sonia itu bukan datang dari hati dan pikirannya, tapi biarlah Engkau yang berbicara melalui. Terima kasih ya Bapa, berotoritaslah Engkau di tengah-tengah kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya, Shalom. saya Bu Sonia. Bu Emi. Bu Sonia saya. Ganti nama. Iya ya. Maaf Bu Namanya Eli. Doa Syafaat. Tuhan tahu Gak ya. apa-apa. Gak apa-apa. Silakan Bu Oke, Eli. shalom. Iya, terima kasih Mbak Widya, Pak Herman, terima kasih. Pujiannya memberikan kita semangat yang baru. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada semangat sukacita hari ini. Puji Tuhan. Yang sudah vaksin juga kelihatannya semangat. Puji Tuhan, saya juga kok belum ngefek. Tapi semoga tidak ada efek apa-apa vaksin hari ini. Puji Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup menjadi teladan. Jadi di sini gambarannya di sini Rasul Paulus ya kalau di buku kita, dan nanti saya akan bawa kita untuk bagaimana menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Seperti tema-tema kita di minggu-minggu yang kemarin. Jadi kita akan baca dulu, minta tolong Dona, 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Kita ayatnya tidak banyak malam hari ini, tapi kita akan kupas beberapa poin di luar dari buletin. Saya akan tambahi nanti beberapa poin yang penting bagi kita. Jadi kita baca 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi di sini kita melihat teladan atau perintah dari Rasul Paulus untuk Timotius ini menuruti teladannya. Jadi Paulus ini memberikan teladan kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Meskipun dia bukan bapak kandungnya, tapi Paulus ini ya, Rasul Paulus ini melihat Timotius ini sebagai sosok anak rohani yang patut diberikan teladan. Karena dia melihat ada potensi dalam diri Timotius ini. Dan Timotius pun, meskipun si Rasul Paulus ini bukan ayah kandungnya, tapi dia meneladani semua yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, kisahnya ini banyak sekali di firman Tuhan, nanti ada banyak sekali teladan yang telah diberikan oleh Rasul Paulus. Di sini saya ingin memberikan contoh teladan yang ditiru. Jadi meskipun dia bukan bapak kandungnya, tapi Timotius ini melihat
teladan dari Paulus yang dia tiru, yang dia terapkan dalam kehidupannya, yaitu dia itu mengikuti cara hidup Paulus yang diteladani oleh Timotius. Cara hidup Paulus ini adalah menjaga. Jadi Paulus ini menjaga citra dirinya sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga Timotius meskipun dia masih muda saat itu, tetapi hidupnya ini dapat istilahnya dia dapat diterima, dia dapat menggembalakan jemaat-jemaat yang dipercayakan kepadanya. Makanya di sana ada firman Tuhan yang mengatakan jangan meskipun sekalipun kamu muda, tapi janganlah orang menganggap engkau rendah, gitu ya. Karena dia memiliki atau dia meniru teladan si Rasul Paulus ini tentang citra dirinya supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga dia dapat diterima dan dipercaya oleh orang lain. Juga kalau di dalam buletin ini ada 2 teladan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Saya hanya akan bacakan. Dia tidak memegahkan diri. Jadi Paulus ini orang yang rendah hati. Dia tidak mau sombong. Dan juga perjalanan kehidupan kerohanian Paulus. Kalau kita lihat itu kehidupan rohani Paulus itu sebenarnya banyak sekali penderitaan daripada kesenangannya ya. Tapi Paulus di tengah-tengah penderitaannya ini dia tetap berkomitmen untuk memberitakan kabar baik dalam pengiringannya akan Tuhan. Rasul Paulus ini tetap setia memberitakan kabar baik. Itu yang menjadi teladan bagi Timotius muda saat itu. Jadi kita sebagai orang tua saat ini kita juga harus meneladankan, nanti ada beberapa poin. Apa yang harus kita teladankan kepada anak-anak. Nah, saya ajak saat ini kita akan mengupas keadaan orang tua. Jadi keteladanan kita sebagai orang tua, juga orang tua orang-tua rohani. Jadi di sini yang belum punya anak, jangan khawatir. Ini kita renungannya bukan khusus untuk orang tua, tapi juga orang tua rohani yang memiliki anak-anak rohani seperti keponakan, tetangga, atau siapapun mereka bisa meniru atau mencontoh kita sebagai teladan. Amin. Dona, Mbak Erna. Oke, kita lanjutkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi artinya bahwa apa yang dilakukan orang tua itu anak itu pasti meniru. Jadi sikap dan perilaku orang tua itu pasti sedikit banyak itu ditiru oleh anak-anak kita. Bukan anak-anak tetangga. Nah, kalau kita sehari-hari bersama anak-anak kita perkataan kita atau mungkin sikap-sikap kita yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak, mereka itu akan melihat dan mereka akan meniru. Karena anak-anak itu adalah peniru ulung. Jadi dia itu di usia balita ya, 5 tahun ke bawah itu sangat pintar meniru orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua mau dibawa kemana anak-anak kita nanti, masa depan yang seperti apa anak-anak kita nanti, itu tergantung keteladanan kita hari ini. Jadi teladan kita hari ini menentukan masa depan anak-anak kita. Nah, jadi di sini mari kita sama-sama merenungkan atau mempelajari bagaimana berperan menjadi teladan bagi anak-anak. Saya menemukan di sini ada 5 poin Bapak Ibu. Jadi jangan ngantuk dulu ya. Semoga ini bisa membuka wawasan kita. Kok harus orang tua terus yang menjadi teladan? Kalau bukan orang tua, siapa lagi? Masa orang tuanya orang lain atau misalnya tetangga kita harus jadi teladan anak kita, kan enggak? Ya kita sebagai orang tua. Nah, yang di sini supaya kita menyadari bahwa kita ini sangat berperan dalam menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang pertama, kita harus menyadari tanggung jawab yang besar sebagai orang tua. Jadi kita harus menyadari kalau saat ini Tuhan izinkan, kita percaya, kita diberikan kepercayaan memiliki beberapa anak, malah kalau yang anaknya banyak itu ya 10 sampai lebih itu, waduh, itu tanggung jawabnya sangat besar. Karena setiap dari anak-anak ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kita harus menyadari betapa pentingnya peran kita sebagai orang tua. Artinya kita memiliki tanggung jawab yang tidak main-main.
untuk mendidik generasi kita ini menuju kepada kehidupan mereka ini menjadi generasi yang bersinar, menjadi generasi yang menjadi teladan atau menjadi generasi yang memberkati kota, bangsa. Jadi bukan generasi yang ya nanti mereka akan tumbuh-tumbuh sendiri ya kan seperti enggak kan? Kita pasti sudah persiapkan sampai sekolah pun kita sudah menyediakan misalnya kita ingin sekolah yang terbaik agar mereka menjadi generasi-generasi unggul. Apalagi di akhir zaman ini ya. Kita ingin mereka menjadi generasi-generasi yang unggul. Nah, untuk itu kita memiliki peran yang sangat besar, peran yang sangat penting untuk membawa mereka menuju kepada itu semua. Generasi masa depan yang penuh pengharapan. Nah, jadi di sini semuanya tergantung dari apa yang kita teladankan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mau jadi apa anak kita nanti tergantung dari teladan kita hari ini. Jadi yang pertama tadi kita harus menyadari tanggung jawab kita yang besar ini sebagai orang tua. Yang kedua, kita melakukan apa yang kita katakan. Nah, ini yang disebut apa? Jangan sampai kita menjadi seperti apa? Gajah yang dibelangkoni. Bisa ngomong, nggak bisa ngelakoni. Bisa ngomong, tapi kita tidak bisa melakukan. Padahal anak ini lebih banyak melihat daripada mendengar. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Dia melihat tapi nggak mendengar. Jadi yang dilihatnya itu yang ditiru. Bukan perkataan orang tua. Mau orang tua ngomong sampai 1000 kali, 1000 kata gitu ya. Tapi kalau perbuatan orang tua itu berbeda dengan perkataannya, ya anak pasti akan melihat perbuatan kita. Jadi di sini mari kita menjadi orang tua yang memberi teladan yang baik. Jadi ucapan kita sama dengan tindakan kita. Jangan menjadi orang tua yang pelin-pelan. Sekarang ngomong A, tapi melakukannya B. Ini anak bingung gitu ya. Apa yang harus ditiru? Nah, misalnya contohnya ini, kalau kami ini menerapkan, apalagi di masa pandemi ini ya, kita harus bersih saat dari luar. Apalagi anak-anak kalau sekarang sudah mulai PTM lagi ya, sekolah onsite lagi. Nah, itu masuk rumah ya harus cepat-cepat ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, baru dia bisa istirahat atau makan. Tapi kalau mereka nggak melakukan ini kan jadi prinsip kita sekarang ini ya. Hidup bersih itu kan menjadi gaya hidup kita sekarang ini, di new normal ini. Nah, kalau orang tua nggak melakukan, misalnya orang tua pulang dari tempat kerja atau dari luar gitu ya, tapi terus seenaknya belum ganti baju, belum cuci tangan, cuci kaki, masuk kamar, tidur-tiduran, pegang HP. Nah, anak lihat ini loh, ngajari bersih, tapi orang tua kok enggak bersih ya. Nah, ini adalah hal yang sepele, tapi harus kita lakukan kalau kita ingin supaya ditiru atau dicontoh oleh anak. Ini hal yang sederhana, tapi orang tua juga harus bisa ngomong dan bisa melakukan. Nah, yang ketiga, itu fokus pada hal-hal yang positif atau kerohanian. Untuk menjadi teladan kita harus memiliki kedewasaan rohani. Tidak ada ya orang tua yang masih rohaninya kanak-kanak misalnya. Kita mendidik anak kita ini susah kalau nggak sesuai kebenaran firman, ya kan? Jadinya dibawa kemana nanti? Sementara orang tua masih rohaninya masih kanak-kanak. Tapi kita ngajarin anak-anak kita ini hal-hal yang kita sendiri juga tidak ngerti. Nah, untuk itu orang tua kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan ada hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mempunyai hikmat. Hikmat Allah itu yang akan membawa kita bisa mendidik anak-anak kita untuk mengenal kebenaran firman. Jadi kalau ada anak-anak kita tanya tentang firman, nah kalau kita sendiri orang tua nggak ngerti, ya tanya gurumu sekolah minggu. Nah anak-anak kita ini kan bingung nih, sebenarnya orang tua aku ini siapa? Guru sekolah minggu atau orang tua aku yang di rumah? Nah kita sebagai orang tua harus membekali itu. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak ngerti firman ini gimana ya, kita harus memberitahu. Tugas kita itu. Jadi kita harus hidup dalam takut akan Tuhan, agar kita memiliki hikmat Tuhan dan mengajarkannya juga kepada anak-anak,
agar mereka takut akan Tuhan. Juga orang tua harus meneladankan iman. Ini hal yang paling penting dan utama. Iman itu adalah hal yang utama. Sampai mereka nanti dewasa, sampai mereka tua, iman ini yang menentukan hidup mereka. Iman percaya kepada Tuhan. Ini kita ada contoh teladan iman yang diwariskan oleh nenek dan ibunya Timotius. Kita baca dulu di 2 Timotius 1 ayat 5. Jadi teladan iman yang diwariskan oleh nenek dan ibu Timotius. Ini 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi di sini nenek Lois dan ibu Eunike, orang tua Timotius, meneladankan iman dalam diri Timotius yang masih muda. Dan pastinya Timotius juga memiliki keteladanan ini, jadi memiliki iman. Mari kita belajar dari keluarga Timotius, dari ibu dan neneknya yang telah meninggalkan warisan yang terindah, yaitu iman. Warisan yang dimiliki oleh Timotius membuatnya menjadi pemuda yang takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan. Itu yang penting. Jadi saat kita mewariskan iman, mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Nah, yang keempat, membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak. Caranya dengan komunikasi yang terbuka. Saya bersyukur kalau anak-anak di rumah ini semuanya terbuka. Jadi mereka sejak kecil itu sudah terbiasa kalau ada apa-apa itu cerita. Jadi istilahnya kita tidak akan kehilangan satu episode sekalipun dalam hidup mereka, dalam perjalanan hidup mereka. Mereka kan kalau sudah sekolah itu kan ada masalah-masalah. Apalagi sekarang ini yang gede sudah kerja. Itu setiap hari itu kalau memang ada masalah atau apa selalu cerita. Kami setiap hari itu video call. Jadi yang satu kan di Pandaan, kami bermesbah keluarga. Itu selalu sebelum atau sesudah kita MK itu dia cerita kalau ada masalah. Jadi selalu ada keterbukaan. Kita welcome sama anak-anak. Mau ngomong kapanpun silakan. Jadi kalau mereka punya masalah kita kan bisa membantu, memberikan solusi, menasehati. Kita harus mau menyediakan telinga kita. Orang tua itu harus mau menyediakan telinga meskipun mungkin ceritanya itu terus ya yang diceritakan. Ya tetap kita harus mendengarkan mereka. Nah, itu. Jadi kita bisa membangun hubungan yang kuat itu melalui komunikasi. Makanya kan seperti firman Tuhan ajarkan untuk kita berulang-ulang dalam komunikasi itu berulang-ulang untuk mengajarkan kepada anak-anak kita firman Tuhan. Kalau tidak ada komunikasi dalam keluarga, dalam rumah tangga, semua diam, masuk kamar, mainan HP, laptop, terus bagaimana pertumbuhan mereka? Tahu-tahu mereka sudah besar, tapi bagaimana kerohanian mereka? Bagaimana keadaan mereka? Kita nggak tahu. Nah, kalau anak-anak saya ini puji Tuhan mereka terbuka. Meskipun yang kecil ini kalau laki memang agak pendiam ya, tapi kalau dia dimanapun misalnya kalau lagi di jalan gitu saya jemput dia sekolah tiba-tiba sudah tadi ya sudah saya harus mendengarkan di jalan itu. Kalau saya bilang nanti ngomong di rumah sudah enggak mau ngomong, diam. Sudah enggak mood mungkin ya. Jadi waktu di jalan dia mau cerita ya wis cerita sambil dengerin gitu ya. Nah, kalau kita memiliki anak-anak yang terbuka dengan kita, mereka mau komunikasi dengan kita itu enak. Jadi kita tahu apapun yang menjadi masalah mereka. Dan kita tidak akan ketinggalan kalau mereka nyimpen gitu ya, tiba-tiba ada masalah di sekolah atau di tempat kerja, tidak ngomong. Tiba-tiba kalau ada sesuatu yang besar kan kita loh, kenapa? Gitu. Kalau nggak dari awal mereka cerita. Nah, bersyukur kita harus memiliki komunikasi yang terbuka dengan anak. Yang kelima adalah perjalanan kehidupan rohani orang tua. Nah, ini yang harus kita teladankan kepada anak-anak. Mungkin kita dulu adalah orang tua yang, masa mudaku ini, aku bukan anak Tuhan, misalnya gitu ya. Kita masih hidup dalam daging, hidup dalam dosa.
Tapi setelah kita menerima pertobatan atau kita menerima Tuhan Yesus, kita bertobat, kita bertumbuh, nah itu patut kita ceritakan, saksikan kepada anak-anak, supaya mereka juga tahu bagaimana perjalanan kerohanian. Karena kita bukan orang kudus ya, kita orang Malang, orang kita bukan orang kudus, yang kudus, terus pasti ada jatuh bangun. Kita bisa ceritakan, kalau kita berdosa, berbuat salah itu wajar ya, tapi yang penting kita harus cepat bertobat. Itu cepat bertobat dan berubah. Sempurna? Belum. Berubah? Pasti. Jadi itu kita harus lakukan setiap hari. Supaya anak-anak juga menyadari, oh ya aku enggak apa-apa kalau misalnya dosanya disengaja itu ya nggak boleh. Kalau misalnya nggak sengaja, oh aku kok tadi ngomong gini ya, ampuni aku Tuhan. Jadi langsung bertobat saat itu juga. Jadi kita harus menyaksikan atau menceritakan. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu akan menyaksikan, menceritakan perjalanan kehidupan rohani Anda. Mau ya? Nah, ini saya memiliki beberapa kesaksian teladan sebagai orang tua yang menurut saya ini bisa menjadi teladan buat anak-anak yang sudah kami lakukan. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menyaksikannya atau menceritakannya saat kita sharing. Jadi saya akan bagikan dulu teladan yang selama ini sudah kami berikan kepada anak-anak. Saya itu kami, bukan saya. Kalau sudah keluarga itu bukan saya. Kami, kami ini berdua ini menanamkan sikap yang berani menghadapi masalah. Jadi jangan sampai itu lari dari masalah. Meskipun kita salah, nggak salah. Kalau kita menghadapi masalah, kita harus berani menghadapinya. Dengan siapapun itu. Dengan teman, bahkan dengan pimpinan kita, dengan senior kita, otoritas kita yang lebih tinggi, kita harus berani menghadapi. Nah, ini saya contohkan misalnya saya. Saya ini ya Tuhan izinkan mengalami gesekan bersama sudah bukan teman-teman pelayanan WBI atau MK, tapi dengan Bapak Gembala Senior, dengan Ibu Gembala Senior, dengan Bapak Wakil Gembala, wes komplit. Semuanya. Jadi 3 orang otoritas tertinggi di gereja kita ini, Pak. Tuhan izinkan saya itu mengalami gesekan dengan beliau. Ternyata ini kan sesuatu yang saya harus belajar di situ. Memang di situ saya sebenarnya saya nggak salah gitu ya. Makanya saya berani, salah pun saya harus berani minta maaf. Saya nggak salah, ini hanya kesalahpahaman, itu loh Bapak Ibu, hati-hati. Kalau ada kesalahpahaman, miskomunikasi, itu harus di-clear-kan, harus dibereskan. Jangan, waduh, gak berani wong itu Bapak Gembala Senior, Ibu Gembala Senior, wis gak apa-apa, wis aku mundur aja, tak pindah gereja loh ya, jangan. Kalau kita memang benar, dan itu adalah salah paham, ada miskomunikasi, selesaikan. Jadi kita harus berani. Saya ini sebenarnya bukan orang yang berani loh. Dulu tuh saya penakut. Saya dulu penakut. Tetapi karena saya menikah dengan Pak Sugeng ini berani, tegas orangnya. Papanya itu, papa mertua saya almarhum, papanya Pak Sugeng, itu adalah seorang yang berani dan disiplin juga tegas. Jadi kalau ada masalah itu sampai anak-anak saya masih kecil itu masih 5 tahun atau 6 tahun didudukkan loh. Saya bilang, aduh anak-anakku disidang, didudukkan dan mereka dikasih tahu. Kenapa, salahnya apa, dikasih tahu. Jadi kalau ada sesuatu, papa itu selalu menyelesaikan masalah itu. Jadi nggak berlama-lama, harus diselesaikan. Nah, saya belajar di sini. Saya mengikuti teladan dari papa mertua saya almarhum, juga suami saya yang tegas gitu ya, berani. Saya jadi memiliki keberanian. Iya ya, kalau ada masalah kenapa harus lari dari masalah? Kenapa harus sembunyi? Kalau kita ada masalah di gereja kan nggak mungkin aku ada masalah, apalagi dengan para senior, terus pindah gereja, enggak ya. Kalau kita pindah gereja, solusinya nanti di gereja yang sana, gereja yang baru, ada masalah lagi yang sama. Masa kita harus pindah-pindah gereja? Itu enggak benar, enggak sehat ya kalau menurut saya. Kalau ada masalah kita selesaikan. Saat itu saya belajar untuk menyelesaikan masalah. Ya saya aja omong, saya datangi, tetap dengan sopan dan rendah hati. Meskipun kita nggak salah ya minta maaf dulu karena kita ini jemaat.
puji Tuhan dari semua masalah dapat diselesaikan dan semuanya dapat berjalan kembali dengan baik. Itu loh yang Tuhan inginkan. Kita harus berani untuk menyelesaikan masalah. Itu juga kami teladankan kepada anak-anak. Jadi kalau ada masalah, hadapi masalahmu, jangan lari dari masalah. Nah, keteladanan yang kami inginkan tuh anak-anak juga dapat meniru dan mencontoh, yaitu yang kedua mengajarkan anak-anak untuk berani bertanggung jawab saat melakukan kesalahan. Nah, di sini saya bersyukur saya melihat dari yang baru-baru ya sudah 1-2 bulan lalu, anak saya Michelle, dia kan kerja, baru 2 bulan kerja. Dia nggak sengaja memecahkan salah satu peralatan di lab. Jadi tabung ini ya harganya nggak murah ya, 3 juta kalau nggak salah itu. Nah, saat dia masuk kerja ini, sudah ada peraturan baru. Kalau dulu peraturannya, kalau ada karyawan yang memecahkan peralatan di lab, dia kan kerjanya di lab, itu nggak mengganti, tapi perusahaan yang akan ganti. Jadi mereka itu nggak gantikan uang. Tapi ini selama pandemi ada peraturan baru. Kalau memecahkan peralatan di lab, dia harus mengganti sendiri sejumlah harga itu. Nah, misalnya waktu itu memecahkan tabung yang lumayan besar itu 3 juta. Tapi karena dia berani, ya, kami ajarkan, ayo berani untuk bertanggung jawab. Dia berani bertanggung jawab, dia mau siap mengganti, meskipun kalau dilihat dia ya untuk gajinya ya tidak cukup ya, karena dia sudah 2 bulan kerja, yang 1 bulan sudah dibuat untuk buah sulung, yang 1 bulan lagi kan untuk bayar kos dan lain-lain. Kalau mengganti itu kan ya lumayan. Nah, tapi karena dia berani, saya mau mengganti peralatan itu, saya akan gantikan. Dan dia dengan keberanian itu menimbulkan simpatik ya dari teman-temannya, sampai patungan mengumpulkan uang. Padahal ini kan dia anak baru gitu. Jadi senior-seniornya itu sampai patungan untuk bantu dia. Tapi akhirnya, nah ini akhirnya ini yang saya tuh sampai bersyukur banget ya, dengan keberanian dia, tanggung jawab dia untuk mau bayar ini, Tuhan menggerakkan hati pimpinan-pimpinannya itu memberikan keringanan. Akhirnya kalau tidak salah, dia hanya disuruh mencicil atau dia disuruh bayar seberapa yang kamu bisa. Dia cicil potong gaji selama berapa bulan waktu itu. Dan puji Tuhan ini sekarang dia sudah masuk ke kontrakan yang kedua. Jadi 6 bulan kemarin sudah lewat dan dia diperpanjang lagi untuk 6 bulan ke depan. Nah, kami bersyukur dengan itu kami melihat loh, anakku puji Tuhan, dia bertanggung jawab. Nah, nggak hanya di situ, nggak lama kemudian ini ada temannya juga memecahkan alat yang sama. Dan temannya ini juga mau bertanggung jawab mengganti. Nah, itu kan berarti dia melihat ya, ini misal aja mau ganteni kok, mau tanggung jawab, apalagi aku sebagai senior. Nah, senior aja masih bisa berbuat salah. Nah, itu dia bisa menjadi teladan juga bagi temannya. Nah, itu sikap keberanian untuk kita bertanggung jawab untuk minta maaf ya. Terus yang ketiga, mengajarkan hidup takut akan Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Itu yang harus tetap kita harus lakukan kepada anak-anak. Agar mereka dimanapun mereka berada, mereka tetap berintegritas. Ada nggak ada orang, itu kita tetap harus berbuat benar. Karena ada nggak ada orang, ada Tuhan. Jadi dimanapun itu, kita tidak bisa berbuat dosa. Jadi itu yang kami tekankan kepada anak-anak. Meskipun orang lain tidak lihat, tapi ada Tuhan yang melihat, ada sepasang mata. Jadi dimanapun kau berada, tetap harus lakukan kebenaran firman. Nah, ini yang kami tanamkan kepada anak-anak, supaya mereka tetap menjadi orang-orang yang nantinya seperti yang kami inginkan, dan yang terutama itu bukan keinginan orang tua ya, tapi keinginan Tuhan melalui kita. Karena kita ini, kalau istilahnya di firman Tuhan, anak-anak itu sebagai anak panah di tangan pahlawan. Nah, kita inilah pahlawannya. Kita mau melesatkan panah itu kemana? Ke tujuan yang mana? Benar, itu memang tujuan seperti yang kita inginkan, tapi harus selaras dengan
rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Jadi kalau saat kita sudah klik dengan Tuhan, oh Tuhan mau supaya mereka itu seperti ini, masa depan pasti yang cerah dan penuh harapan. Dan kita tinggal bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan semua itu. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, demikian sedikit firman Tuhan atau kesaksian yang saya sampaikan. Nah, saat ini kita ada 2 pertanyaan sharing, tapi kita fleksibel ya, kita lihat waktu. Yang pertama, Dona silakan ditampilkan. Nanti saya ingin semuanya kita bisa ceritakan. Pasti ada pengalaman-pengalaman itu. Nah, ini yang sharing pertama. Ceritakan atau saksikan teladan baik yang sudah Anda atau Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak dan mereka pun sudah melakukannya. Jadi teladan yang sudah kita ajarkan kepada mereka dan kita melihat mereka itu sudah melakukannya. Monggo silakan, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu boleh berbagi. Silakan. Bu Sulis, Bu Sonya, Mbak Widya, siapa lagi ini? Bu Yuni, Pak Nyoman, oh ada Pak Sugianto, Pak Sugianto Shalom, ada Pak Sugeng, ada Bu Puji, monggo silakan. Iya. Bu Yuni. Shalom, kalau Shalom. saya memberi contoh pada anak-anak itu ya apa namanya, hidup jujur. Hidup jujur. Jadi apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan untuk anak-anak itu harus jujur gitu. Memang misalnya berbuat salah atau apa dengan orang lain atau dengan memang misalnya orang itu enggak tahu, tapi Tuhan kan tahu, saya bilang gitu. Biar di lubang semut pun Tuhan tahu gitu. Jadi kalau apapun itu harus jujur, itu harus jujur. Itu saya menegaskan yang paling utama harus jujur dan berani bertanggung jawab gitu. Apa yang dia kerjakan misalnya salah atau menghilangkan sesuatu barang lah itu harus bertanggung jawab dan berani jujur. Itu yang di anak-anak dari dulu sampai sekarang saya mesti begitu. Gitu. Ya, gitu aja. Jujur dan tanggung jawab itu adalah sesuatu yang besar itu Bu. Jujur dan bertanggung jawab. Dan anak-anak pasti bisa belajar untuk melakukannya. Terima kasih Bu Yuni. Saya terima kasih. Ya, ya Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Ya, jujur itu sekarang mulai langka. Jadi kita ini sebagai orang tua untuk mengajak anak-anak kita, generasi akhir zaman itu harus jujur. Jadi dimanapun berada. Katanya kalau orang Kristen itu semua jujur gitu ya. Tapi saya melihat kemarin waktu saya pelayanan di LPW itu, ya banyak tuh yang Kristen-Kristen masuk lapas karena apa saya tanya. Kenapa? Menggelapkan uang gereja. Itu pelayan-pelayan Tuhan itu. Nah, terus bagaimana kita ini sebagai orang tua itu peran kita sangat besar untuk mengajak anak-anak kita ini mengajari mereka untuk jujur. Jadi labelnya anak Tuhan, tapi kalau nggak jujur, waduh kan bahaya ya. Ayo siapa lagi? Mbak Wir? Wah ini pengalamannya banyak ini. 3 anak yang remaja-remaja ini. Teladannya sabar, kesabaran, wis pasti itu wis. Silakan Mbak Wir. Mbak Wir dan Pak Herman, duet. Sabar ya.
Sabar, kelihatan lah, sabar. Ngomong sabar itu kemarin ya kita ngobrol di mobil itu si Meme gini. Kan saya mesti bilang toh, tugasnya mama itu membuat kalian bisa mandiri. Jadi bisa mandiri, kemudian dapat pekerjaan gitu kan. Yang penting itu tuh harus hidup takut akan Tuhan, saya bilang. Karena di surga, saya bilang gitu. Jadi selamat di surga, selamat di bumi, saya bilang gitu. Dunia akhirat katanya. Terus anak-anak itu nanya, Mama ini berarti tipe orang yang nggak takut mati ya, Ma ya? Gitu. Ya, mati karena Mama udah berusaha hidup menyenangkan Tuhan, taat sama Tuhan. Jadi Mama juga sudah dapat kesempatan dan Mama juga udah mengerjakan. Tapi Ma, kata, kalau Mama mati duluan, aku nggak sabar ngadepin Papa. Akan mungkin ya. Lain. Ada apa dengan papa? Ya papanya yang harus lebih sabar berarti. Papanya suka godain gitu loh. Suka godain, jahilin, debat-debat gitu ngomongnya gitu. Aku nggak bisa sabar aku kan. Jadi aku langsung inget tadi bilang sabar. Tapi yang pasti yang paling sangat saya ajarkan itu keterbukaan sih Bu Elni. Karena dengan kan di mana ya ayatnya bahwa kita harus hidup dalam keterbukaan ya apa adanya. Supaya ketika ada masalah atau ada situasi yang sulit atau berada dalam persimpangan jalan itu mereka mau sharing dan ngobrol. Karena jangan sampai mereka di nasihat atau sharing ke orang yang nggak benar bisa bahaya. Kalau pas mereka buat kesalahan atau apa, saya berusaha untuk tidak memarahi terlebih dahulu. Saya berusaha mendengarkan dulu supaya ketika mereka salah mereka nggak takut. Jadi ngomong aja, Ma, ada berita buruk dan berita baik. Mama pilih mana dulu? Gitu. Gitu. Dan saya pun juga memulai dengan terbuka sama anak-anak. Jadi saya ajak ngobrol gitu ya. Paling sering suka ngobrol itu ya Meme sama Kristo itu udah. Itu pun mereka nanya, Ma boleh nanya? Boleh. Sampai hal pribadi boleh nanya? Boleh. Wes nanya apa aja. Dan aku juga berkata apa aja. Jadi mereka pun juga, Mama pernah nggak buat salah? Pernah nggak gagal gitu? Aku juga bilang ya pernah dong. Yang pasti yang saya ajarkan itu ya nilai-nilai keterbukaan itu karena saya paling takut kalau mereka itu malah terbukanya sama orang lain gitu. Dan jadi ya, saya ajarkan untuk mulai pelayanan walaupun gampang-gampang susah. Udah pribadi, aku sudah punya pilihan. Walaupun gampang, tapi tetap akan saya kasih percontohan untuk tetap semangat dalam pelayanan ya, dalam melayani Tuhan dalam hidup. Dan terakhir kemarin itu Kristen kan pulang agak telat. Terus saya tanya, kamu kok telat pulang? Masih diajak ngobrol sama frater gitu. Frater itu kepala sekolahnya. Kok sampai lama 1 jam? Ngobrol apa? Mama, tadi itu dibilang masalah pribadi, bukan untuk konsumsi umum. Jadi aku nggak cerita. Padahal sama mama ini. Wah, ini berarti ya, frater bisa Aduh, ya curhat. Kan tahu dengan sabar, jauh sopan ya. Iya lama kan frater, Ma. Oh ya, bagus. Kayak itu juga suatu apa ya, kebanggaan sih gitu loh. Dan dibilang kan bukan untuk konsumsi umum ya. Ini curhat pribadi gitu ya. Dan dia pun nggak mau bocorin walaupun ke mamanya. Dan di situ saya merasa bagus juga dia punya komitmen dan dia memegang gitu. Itu aja Bu Eli. Ya,
Oke, sip. Jadi dipercaya sama Frater ini dari tempat curhat. Oke, terima kasih Mbak Widya. Pak Hermannya enggak ngomong. Diam. Oke, yang lain silakan. Pak Nyoman. Silakan Pak. Giliranku. Shalom. Silakan. Salam. Shalom. Bisa didengar ya? Bisa Pak. Bisa. Oke. Jelas. Jadi dalam rangka menjalani kehidupan dengan anak-anak, saya sebenarnya banyak sekali meninggalkan rumah. Yang betul-betul peranannya yang paling besar itu dilakukan oleh istri saya. Karena apa? Satu, pertama saya kerja, dan kedua saya waktu itu lagi meniti karir di sepak bola. Sering ke luar negeri, di dalam negeri begitu sibuk sehingga saya sifatnya hanya memutuskan di rumah. Apa kira-kira yang ada. Sampai anak-anak saya waktu mengambil jurusan ke universitas, dia ditanya kepada urusan apa Pak yang aku harus lakukan. Ya saya bilangin sesuai dengan bakatmu. Semuanya jurusan bagus. Yang satu, yang pertama milih akuntansi di Unbra ya sudah selesai bagus. Nomor 2 minta dihukum di UNER ya silakan. Ya sudah selesai hukum UNER bisnis, hukum bisnis. Yang ketiga anak saya laki-laki minta juga pendapat. Dia dulu senangnya main bola dengan saya. Tapi bolak-balik kalau latihan sih cedera kakinya. Saya suruh milih, saya memutuskan aja. Dan kamu memilih sepak bola karier atau kamu memilih studi. Kalau kamu sering cedera begini lebih baik studi aja sudah. Kamu kemana? Ke Polinema. Akhirnya dia ngambil Polinema D4 di akuntansi. Semuanya sudah selesai dan semua sudah sekarang bekerja. Nah, saya yang pertama kerja di bank, terus karena nikah, dia juga saya memutuskan, bagaimana aku kalau menikah berhenti bekerja? Kalau bilangin papa, suamimu mencukupi enggak nafkahmu kalau kamu berhenti? Orang tuanya mereka juga harus diperhatikan. Oh sudah Pak, bapaknya sudah, keluarganya sudah dibikinkan kos-kosan. Tinggal kita aja sekarang hidup berdua. Bisa? Bisa. Jadi mantu saya kerja di kepala keuangan di financial di Batubara, Pama Persada di Balikpapan. Yang kedua, di hukum, dia berhenti dulu di finance, berhenti. Karena suaminya udah kerja, ya sudah kalau cukup ya sudah silakan. Yang ketiga, tetap mempertahankan kerja. Kebetulan istrinya kerja di BTN Banyuwangi, sama-sama di Banyuwangi. Ya silakan berjalan. Jadi peranannya yang terbesar istri saya. Menyimpan uang, kalau saya kan boros. Jadi menyimpan uang, ngurusin anak-anak, semua saya serahkan dia. Apalagi pada waktu anak-anak sudah mulai di universitas, saya ada di Palembang 5 tahun. Karena saya pilih, kalau saya tetap di Surabaya, atau bersama anak-anak kita pindahkan, masalahnya saya cek di sana, di Palembang, pendidikan kurang bagus, pergaulan juga kurang bagus untuk anak muda. Jadi saya putuskan kamu tetap di rumah, di Tenggilis saja karena dekat SMP, SMA, universitas dekat di sana. Bapak yang sendirian di sana. Saya dapat rumah dinas, tapi karena saya sendirian, karena saya yang membagian rumah juga saya akhirnya minta kos saja, minta uangnya aja tiap tahun dikasih. Nah itu saya pakai untuk kos-kosan. Jadi sudah kalau kos kan sudah enak, mau makan siang, mau nyuci, semuanya sudah bebas, tinggal kita kerja saja. Nah jadi hasil semuanya itu semuanya peranan seorang wanita. Istri saya waktu itu dulunya Muslim, tapi karena di depan rumah saya ada orang Kristen, mendengar lagu pujian tergerak hatinya, akhirnya dia masuk di Kristen. Silakan. Dan saya diajak ke Kristen waktu itu saya masih Hindu. Saya bilangin, Ma, aku ini di sumber daya manusia dan saya sudah staf di sumber daya manusia. Jadi saya nanti waktu pensiun saja masuk peralihan secara de facto, tetapi sekarang aja saya tidak apa-apa, saya ikut mengikuti Kristus, tapi saya tidak secara de facto aja. Secara yuridis saya tidak ikut, tapi saya sehari-harinya firman, dikasih
buku. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Ya semuanya berkat dari Tuhan, bukan dari kekuatan kami semuanya sebenarnya. Ya sampai ada semuanya ini ya. Amin. Semua itu istri saya luar biasa. Saya puji dia karena apa? Saya tahu persis dia orangnya luar biasa. Apapun dilakukan dan mereka sangat-sangat mengasihi. Yang penting ya memang saya beritahukan pada anak-anak, yang satu hidup dengan integritas tinggi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Yang kedua jangan menyerah, tidak mudah menyerah, karena kamu harus Bapak habis kerja jam 2 makan di kantor, habis itu bawa sepatu, saya langsung pertandingan di lapangan terus sampai 10 tahun saya bekerja, habis itu menjadi pelatih dan sebagainya sambil bekerja, dua-dua harus jalan. Baik prestasi di kantor, prestasi di lapangan olahraga. Itulah kira-kira singkat bahwa seorang wanita peranannya sangat-sangat luar biasa di rumah tangga. Sangat luar biasa, Bu Nyoman sebagai penolong membawa ya, suami dan anak-anak untuk mengenal Tuhan. Akhirnya menjadi keluarga yang jadi berkat. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Puji Tuhan, menjadi contoh teladan buat kami semua. Ya, silakan mari yang lain. Ada Pak Sugianto. Pak Sugianto, shalom. Silakan Pak Sugianto kalau mau menambahkan atau mau menyaksikan. Oh, nggak ada. Oke. Yang lain, Bu Puji. Nah, Bu Puji muncul lagi ini sudah wajahnya. Silakan Bu Puji, mumpung terlihat wajahnya. Masih di mute, Bu. Klik dulu. Oke. Yang lain dulu aja, Bu. Silakan. Nanti Bu Puji hilang lagi. Enggak kok. Mumpung muncul itu. Masih mikir. Oke, yang lain. Bu Sonya mungkin. Bu Sonya. Bu Sulis dulu tak? Oh, Bu Sulis, ada Bu Sulis. Oh, masih kelihatan. Oh, siapa aja? Saya itu mau memberikan contoh tentang kesabaran kok kayak orang cocok ya. Cocok aja Bu Sulis. Tak suka Mbak Widya tak kayak contoh kesabaran ini dia cepi Mbak Widya tak begini. Saya ini tentang kejujuran Bu Eli. Jadi sejak kecil walaupun kami ini susah ke anak-anak itu kita tidak punya apa-apa. Yang punya hanyalah harga diri dan kejujuran. Kalau dua-dua itu sudah tidak ada lagi ya wis tidak ada apa-apa kita. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kejujuran ada level gitu itu Pak Stephen itu jauh di atas saya levelnya. Gitu. Jadi hal-hal yang menurut saya bisa ditoleransi ya enggak gitu ya. Kadang-kadang kami sengaja mencontohkan gitu, bukan pamer, sengaja mencontohkan misalnya belanja di Indomaret ada item yang tidak ada di stok itu, sengaja kami contohkan ke anak-anak. Ini tidak ada item di sini dan harus kita kembalikan sejak mereka kecil. Nah, efeknya ke anak-anak begini. Waktu itu kami akan mengambil rumah atas nama saya dan atas nama Pak Stephen tidak bisa karena usia. Jadi akhirnya diputuskan atas nama Billy. Kebetulan waktu itu ada program pemerintah, kami bisa dapat subsidi. Dan itu nilainya puluhan juta karena bebas pajak, BPATB bebas, asuransi bebas, dan lain sebagainya, bunga bank kecil sekali. Itu kami bisa dapat subsidi dengan catatan slip gajiannya itu batasnya segini. Gitu ya. Lalu saya sampaikanlah ke Billy, karena sama bagian perumahannya diajari gini loh Bu, suruh perusahaan lah bikin slip gitu ya yang standarnya segini aja sesuai dengan ketentuan pemerintah gitu. Nanti Ibu bisa dapat subsidi ini gitu yang nilainya banyak lah waktu itu puluhan juta. Lalu saya sampaikanlah ke Billy. Gini loh ya, bikin lo slip gitu yang begini sesuai dengan yang disampaikan oleh perumahannya. Lalu Billy itu jawab begini, Mama, daripada saya masukkan slip tak bayari masuk subsidi pemerintahnya. Saya itu lah kok ngajelek yo. Saya ini ngajari anak-anak jujur dari kecil ya. Begitu gede kok anak kita ajari gak jujur gitu ya. Sampai ya Tuhan gitu ya. Akhirnya dan
bagi saya itu orang banyak itu begitu gitu, dan kok kayaknya sudah mulai sesuatu yang lumrah gitu ya. Mereka bisa, dan saya pun di bagian itu kadang-kadang diinstruksi oleh atasan saya untuk bikin hal seperti itu. Jadi saya mulai rancu ya untuk hal yang begini, kok kayak normal gitu ya. Pikiran saya itu loh. Lalu ketika Billy mengatakan seperti itu, saya pikir, ya ampun Tuhan, saya yang ngajarin dia jujur gitu ya. Sekarang saya kok yang ngajarin dia enggak jujur gitu. Tapi satu sisi saya bersyukur adalah bahwa sesuatu yang hal kecil-kecil yang saya pamerkan kepada anak-anak itu melekat sama dia gitu. Tuhan berikan lekatan sama dia sampai besar. Dan pada akhirnya memang kami dapat rumah itu dan tidak dapat subsidi. Artinya puluhan juta, ya sekarang pemikirannya begini. Sudahlah, itu memang bukan hak kami gitu ya. Satu hal yang saya syukuri adalah bahwa kejujuran ini Tuhan tanamkan juga ke anak-anak kami karena kami pamer gitu soal kejujuran yang kecil-kecil. Kalau saya itu saja Bu Eli, terima kasih. Itu pamer loh pada. Bukan pamer Bu. Karena mama papanya sudah melakukan, jadi anak-anak pun kan mencontoh. Jujur. Oke, yang lain. Mbak Donna, anak rohaninya itu kan ponaan-ponaan. Paling enggak sedikit banyak menabur untuk mereka. Iya, bukan anak rohani sih, ada teman dulu di Depok. Ya memang masih mungkin sekitar 7-8 tahun lebih muda. Dia juga belum lama menikah, terus waktu itu sempat dia ada masalah gara-gara mertua dan sebagainya. Dia curhat, lalu sering sih dia curhat beberapa hal dari waktu nyari pacar, nyari calon suami, sering gimana ya kak, dia ngomong manggilnya kak, terus beberapa kali ngasih masukan, terus waktu Donna udah pindah ke Malang, dia curhat lagi ada masalah sama suami, begini. Donna kasih masukan, ya mau bilang apa, Dek, aku juga lo baru menikah, bagaimana? Tapi gini aja, kita kembali aja ke firman. Kalau sudah bersatu kan berarti itu namanya bukan kalau di hadapan Tuhan itu nama suaminya misalnya A gitu kan. Di hadapan Tuhan itu namanya bukan A, tapi namanya ya Nova, sama-sama kayak nama kamu. Jadi kalau kamu bilang dia begini-begini, kamu menceritakan kejelekan dia yang bagaimana, yang ya berarti itu kejelekan kamu. Donna bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya yang harus diperbaiki ya kita dulu aja. Kita pasti masih banyak salah juga. Kenapa sampai suami kita begitu bersikap? Kita harus ya masukan lah kepada dia. Terus satu yang paling penting gini. Kenapa kalian sepertinya jauh padahal kalian belum lama menikah? Bagaimana kalau dibangun kebiasaan baik untuk berdoa bersama? Kalian ada nggak berdoa bersama setiap pagi atau setiap malam? Mungkin kalian pulang kerja atau gimana? Nggak ada sih Kak. Ya udah coba dulu, coba. Kalau di hadapan Tuhan itu biasanya akan lebih jujur kita sama hati sendiri, gitu kan. Sering-sering deh. Mungkin nggak waktu belum nyambung kalian berdua gimana, tapi coba seminggu sekali atau berapa hari sekali, gitu ya Kak. Iya coba. Terus akhirnya kan Donna pikir mereka orang sibuk gitu kan, hidup di Jakarta, kerja di Jakarta, hidupnya sibuk, pasti nggak dikerjain. Ternyata dikerjain, dilakukan gitu, apa yang Donna sarankan dilakukan, dan kemudian dia mengucapkan terima kasih karena ternyata memang masih belum terlalu komitmen untuk bisa ini, tapi dia kemudian menceritakan bahwa terjadi perubahan setelah mereka bisa berdoa bersama, paling tidak mereka mulai bisa menahan emosi, sama-sama menahan emosi gitu kan. Kalau orang kerja di Jakarta memang itu di perjalanan macet itu emosi, ketemu kerjaan, ketemu teman, ketemu bos yang gimana-mana itu emosi. Di Jakarta itu memang orang lebih cepat emosi gitu.
Tapi kalau kalian sering gitu lakukan, coba deh, mungkin nggak usah aku bilang, nggak usah aku sebutkan gimana, tapi coba dulu lakukan. Ternyata mereka lakukan gitu. Jadi apa ya? Sesuatu yang kita katakan, kalau kita nggak lakukan itu sepertinya nggak ada kuasanya ya. Tetapi kalau sesuatu yang kita nasehatkan itu sudah kita lakukan dulu. Kita lakukan. Sudah ya integritas itu ya Mbak El ya. Apa yang kita katakan itu yang sudah kita lakukan lah. Itu lebih berdampak gitu, lebih membuat mereka seperti kata-kata kita itu ada kuasanya gitu. Itu aja sih. Sudah melakukan, kita berani untuk ngomong ya. Kalau kita belum melakukan kayaknya kayak ngambang gitu ya. Mengaku juga belum melakukan gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan, rasanya ya kan sudah ada buktinya, jadi kita berani untuk ngomong ke orang lain. Iya, oke. Ada lagi yang lain? Siapa yang belum? Pak Sugeng? Oh, kedua katanya. Bu Sonya? Ya, semenjak pandemi ini, ya saya ngajari anak-anak untuk memperhatikan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Ada ayatnya di Filipi 2 ayat 4. 2 ayat 4. Ya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Sudah itu aja. Amin. Ya. Semenjak pandemi ini kan banyak masalah di pabriknya menantu sana ya, banyak masalah gitu. Dia itu suka diperes, pokoknya itu kepala pabriknya itu pokoknya bisa digambarkan itu jahat gitu ya. Ini salah, itu salah, biarpun kalau di pabrik ada masalah, ada pintu gak ditutup jam 2 malam, itu menantu saya ditelepon. Diilok-ilokno bisa setengah jam. Waktu ibadah pun itu dia masih main HP ini, masih pokoknya tidak ada WA atau telepon yang tidak dijawab jam berapapun. Kadang-kadang pakai ayat, kalau marah itu pakai ayat. Setiap ada masalah itu menantu saya jadi sasaran. Kenapa? Menantu saya itu wakil manajer. Wakil manajer, jadi makin diperes dia. Kamu nggak bisa jadi manajer kalau kamu itu bodohnya kayak gini itu. Jadi anak buahnya lupa tutup pintu, jadi urusan besar. Terus menerus sampai dia itu kepingin keluar dari pekerjaan kan. Curhatnya ke Ping-Ping, ya Ping-Pingnya curhatnya ya ke saya lah, dia nggak ada teman gitu ya. Jadi bagaimana udah diajari supaya dekat sama Tuhan, sama Ping-Ping itu diajak ibadah ibadah Philip Mantova itu Rebo, itu Sabtu, itu Kak. Pokoknya itu kok nggak berhasil gitu ya. Jadi aku bilang cobalah memperhatikan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain siapa, Ma? Ya bosmu itu. Perhatikan gitu ya. Coba ayo dipetani gitu ya. Keluarganya bagaimana? Anaknya satu, anaknya itu autis. Dengan keadaan pabrik yang sehari keluar 10 truk, sekarang pandemi keluarnya cuma 3 truk, dia pasti kan punya banyak masalah dari yang punya pabrik. Pasti ditekan. Kedua, anaknya autis. Ketiga, ngomongannya firman tapi pasti nggak dekat sama Tuhan, nggak gitu kenal Tuhan gitu. Karena itu perkataannya seperti itu gitu. Coba dari sisi itu kamu mengenal dia, mementingkan kepentingannya dia. Dirimu sendiri itu apa ya? Jangan bukan harga diri harus abaikanlah kesusahanmu, kesakitanmu, sakit hatimu itu sebagai
pemikul salib. Memikul salib itu gak kayak zamannya Rasul Paulus dipukuli. Kalau Rasul Paulus dipukuli, itu memikul salib. Rasul Paulus dipukuli karena dia berkata benar. Nah ini kan mantu saya ini kan anggap aja dipukuli gitu ya karena kesalahan yang dia nggak buat. Anggap ini sebagai pikul salib. Bagaimana pikul salibnya? Lah mulai sekarang perkatakan berkat, doakan supaya kepala pabrik ini diberkati oleh Tuhan, supaya dia nggak terlalu stres, juga doakan anaknya, kalau bisa bikin kue lah antar buat anaknya, nanti dikira nyogok macam ya wis nggak mau ya nggak apa-apa, udah doakan gitu ya. Jadi hal-hal yang kelihatannya seperti radikal, aku juga ditegur-tegur ya sama Ping-Ping ya sama mantuku, ya apa sih itu kan kamu sudah pakai caramu kan nggak berhasil toh. Ayo pakai cara Tuhan yang manis, yang sedap didengar, nggak dimarah-marahi. Oh iya Pak, maaf, merendah aja maaf gitu. Pakai senyum yang tulus, pakai ini gitu ya. Jadi ya susah melakukannya, menantu saya sungguh susah karena itu berhubungan dengan karakter ya, dengan karakter. Tapi hari-hari ini pandemi ini memang kita banyak belajar untuk harus lebih memperhatikan orang lain kalau kita mengakunya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu harus memberkati orang lain, bukan malah kalah gitu ya, bukan kalah sama bosnya, tapi kalah sama intimidasi yang bikin dia marah, intimidasi bikin dia pengen berhenti kerja. Bayangkan hari gini mau berhenti kerja kan pasti juga keluarganya susah gitu ya. Jadi anggap aja itu intimidasi lah. Kamu harus keluar jadi umat pemenang. Bagaimana bisa menang kalau gak menghadapi masalah? Ayo bangkit. Aduh Mayus, gak kuat aku. Bagaimana caranya kamu kuat? Ya dekat sama Tuhan, baca firman. Kan dia nggak baca firman, sekarang baca dia. Baca firman tiap hari, mendekat. Minggu kemarin pamer dia WL 2 kali. Ini WL dia 2 kali pagi siang. Selama ini dia enggak mau. Karena selalu diganggu telepon atau itu, padahal dia kan pelayan. Jadi sepertinya mundur, nggak mundur, tapi vakum ya, vakum melayani, tapi datang ibadah itu vakum melayani. Soalnya dia harus jawab itu. Minggu kemarin dia pamer, Mah aku melayani 2 kali, HP dimatikan. Nah, itu cara yang benar. Lakukan bagiannya gitu ya. Ya jadi kita harus bersandar minta kekuatan dari Tuhan untuk hal-hal yang kita bisa lakukan untuk melakukan firman ini gitu ya. Ya puji Tuhan, Ivan pun juga begitu. Hari ini tuh ya, hari ini tadi itu kan ngomongin masalah vaksin. Bu Puji itu loh, Bu Puji itu tahu nggak ada Bu Pujian? Bu Puji itu ya bisa pergi ke tempat sana, ke bela negara. Bu Puji itu lah repot banget ya biasanya sama capek. Pergi ke bela negara, dilihat sepi atau rame, udah sepi. Bu, di sini sudah sepi, Bu. Ayo tak jemput, bisa datang ke sini. Aku tuh lo mau nangis rasanya. Lualah jemaat MK ini luar biasa bertumbuh loh. Luar biasa melakukan firman Tuhan. Menganggap aku lebih penting, dia kan repot. Ngapain dia balik 2 kali? Kan ngomong aja, Bu, kan mau tak antar itu sih gak apa-apa ya. Mau tak antar ya, Bu, gitu ya. Ini dicari no gitu ya gitu. Survei dulu Bu Puji. Luar biasa Bu Puji itu, terima kasih itu. Menganggap aku lebih penting. Bu Puji sudah melakukan firman, menganggap aku lebih penting. Nah itu tadi aku lapar, aduh sih mau goreng telur, kan habis vaksin lapar ya. Mau goreng telur. Tante, temennya Ivan yang aku nggak kenal, nggak gitu kenal, orang tuanya nggak kenal. Ini tante dari mama saya, dikirimi Bogor Manado. Sama perangkatnya lengkap, haleluya, puji Tuhan gitu ya. Jadi ini bukannya aku baik terus ada timbal balik, bukan.
Nah, semangat ini loh yang kita harus ambil di saat-saat pandemi ini. Ayo kita memperhatikan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri, gitu ya. Betul. Jadi saya menerima kebaikan banyak dari orang-orang di MK maupun di luar MK, gitu ya. Jadi itu membawa semangat yang baru, gitu, kayak wah, ini terobosan, inilah gereja Tuhan. Di SCM harusnya seperti itu, dan MK harusnya juga seperti itu. Ini yang saya mau kasih teladan sama anak-anak juga, Ivan, Ping, menantu, dan juga teman-teman di MK ini. Semangat yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, pasti firman Tuhan dan Roh Kudus akan bekerja lebih besar lagi. Amin. Saya percaya itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, tema kita kan bersatu untuk berbagi, untuk tema ulang tahun gereja sama Paskah nanti ini. Jadi itu yang gereja ingin untuk, bukan gereja ya, Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kalau Bu Sonya sudah kita lihat begitu banyak menabur perhatian kepada orang lain setelah Bapak Ali yang meninggal kan, sudah banyak hal yang dilakukannya untuk memperhatikan orang lain. Nah, ada saatnya taburan itu kita tuai, jadi diperhatikan juga sama orang lain. Jadi aja kaget, Bu. Bukan kita menginginkan, kalau kita menabur ini pengennya dapat, ya enggak kan, tapi Tuhan tahu saat-saat di mana Ibu memang membutuhkan itu. Jadi Tuhan kirimkan tadi Bu Puji, Tuhan juga kirimkan bubur Manado. Puji Tuhan. Ada lagi Manado yang itu lain? banyak sayurnya. Boleh Belum ya, habis ada sayur, vaksin. ada ikan apa, ikan asin itu, ada sambelnya katanya tadi. Ada lagi atau kita beralih ke pertanyaan sharing kedua? Ada lagi Bu Puji? Yang kedua aja. Silakan yang belum. Saya menanamkan kejujuran ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman semuanya ini juga. Penguasaan diri itu loh Bu ya. Kadang-kadang dengan situasi pekerjaan yang serba apa ya, harus cepat, harus gini. Kadang-kadang anak itu kayak seperti anak yang kedua ini baru saja kerja, belum penyesuaian juga gitu. Rasanya kepingin aja mencelat gitu. Mencelat itu maksudnya keluar gitu ya. Kepingin sabar lah, kamu harus belajar kerja, bukan bekerja tapi belajar kerja. Jadi, penguasaan diri untuk menghadapi teman-teman seperti apa karakter teman kantor itu harus sabar kamu. Jadi kesabaran, penguasaan diri itu. Jadi kan anak sekarang kan banyak emosinya lebih tinggi kan, karena pola makannya juga kan Bu ya. Jadi itu yang saya tanamkan, penguasaan diri supaya kita bisa tenang dalam bekerja, supaya dengan teman-temannya itu bisa menyesuaikan diri itu. Iya. Bagus. Buah roh yang ke-9, penguasaan diri itu. Iya. Itu gak gampang. Iya, itu sulit sekali. Saya sendiri juga masih belajar. Kita semua berjuang untuk itu. Iya. Terima kasih Bu Puji. Masih ada waktu kah ini untuk sharing kedua? Atau nanti siapa yang bisa ada kesaksian untuk perjalanan hidup ini? Kerohanian kita ini tadi sharing kedua, sedikit lagi ya. Ceritakan perjalanan kehidupan rohani Anda yang dapat dijadikan teladan bagi generasi dan sesama anggota MK. Jadi nggak hanya untuk generasi kita atau anak-anak kita, tapi teladan bagi teman-teman MK. Tadi seperti Bu Sonya tadi juga meneladankan itu tadi, perhatian kepada sesama. Nah, ini kan sesuatu juga yang bisa kita teladani, perhatian kita kepada orang lain. Mungkin kita punya cerita perjalanan kehidupan rohani kita yang kita bisa bagikan agar menjadi teladan buat teman-teman MK di sini. Silakan. Yang belum tadi Pak Sugeng, katanya yang kedua aja aku. Ayo silakan Pak Sugeng. Oh yang lain aja dulu. Pak Sugeng yang belum ngomong.
Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Punya kesaksian tentang ini yang dibagikan perjalanan Adanya Pak rohani Nyoman Pak. ini. Pak Nyoman banyak sekali sudah ya. Asam garam teladan kehidupan yang jadi berkat. Monggo silakan siapa yang mau bersaksi perjalanan kehidupan rohani. Pastinya kita itu perjalanan kerohanian kita itu tidak mulus-mulus ya. Kita dipikul salib setiap hari. Jadi jatuh bangun tapi tidak sampai jatuhnya tidak sampai tergeletak. Itu loh kita bersyukur ya. Kita ini bersyukur. Kita jatuh pun nggak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang, membawa kita bangkit kembali. Jadi kita meneladani juga teladan Kristus ya. Sebagai murid Kristus kita meneladani Yesus, Sang Gembala Agung. Monggo, siapa yang mau menyaksikan mungkin ada kisah hidupnya yang ternyata dapat menginspirasi orang lain. Dan orang lain itu menerima menjadi berkat yang besar bagi mereka. Tadi Dona juga sudah meneladankan untuk temannya. Ternyata temannya ini bisa melakukannya dan dia mungkin nanti akan membagikan juga ke teman-teman yang lain. Apalagi Jakarta ini, waduh untuk kesabaran, untuk gitu kan sulit ya, emosi tinggi. Karena semua harus cepat di sana. Silakan siapa? Ini kita punya waktu sedikit. Setelah itu kita akan doa syafaat. Ada yang mau berbagi? Pak Sum Edu ini aku kangen nih suaranya. Kamu ngomong ta? Diwakilkan Dona. Sekali-sekali ngomong kok. Yo Mbak Dona gantian. Kok Iwan pernah cerita apa? Kalau katanya kalau misalnya nggak merit sama aku mungkin dia nggak aktif di MK. Oh gitu. Gak percaya Iya. aku Iwan gak cerita dewe aku gak percaya. Ayo Iwan cerita dewe. Katanya. Gak apa-apa, gak usah tampak wajah. Iya wes gak usah wajah suara itu. Ayo kok. Ayo Pasti kok. banyak kesaksian gitu. Puji Tuhan ya ketemu Dona. Jadi bisa bergabung MK. Dona juga tak ajak sudah lama tak tarik-tarik sih. Masih mikir-mikir. Ternyata begitu bergabung dengan MK gimana kesaksianmu Dona? Bergabung di Sawah Jatiga ini. Iya, awalnya ya itu kan udah orang-orang lama di gereja itu kan udah banyak ibu-ibu yang sudah punya anak semua. Itu maksudnya Mbak? Bukan. Bukan, tapi udah pengalaman banyak, sudah berkeluarga lama, jemaat lama. Aduh, aku ini bisa nyambung apa enggak gitu kan ngomongnya, apa yang diomongin bagaimana gitu lah. Awalnya memang beneran ragu. Nih minggu depan diajak lagi gimana ya kok? Terserah kamu katanya. Ya udahlah kan kita belum punya belum punya komunitas gitu. Udahlah nggak apa-apa sambil jalan aja. Gimana lah nanti. Ya udah. Ternyata tercebur. Pertemuan pertama belum berkesan ya pertemuan pertama. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya, iya, sekarang betul. Kenal kabeh sayang kabeh. Sekarang nggak mau keluar ya. Jadi keluarga. Sekarang beban. Keluarga. Loh, iya. Maksudku kan Dona nanti kan calon gembala gitu loh. Iya. Jadi harus mempersiapkan diri. Sekarang jadi punya beban. Pertama kali lihat Mbak Dona sama Ko Iwan tuh gini, ini kayaknya istrinya yang sabar ini, suaminya yang rada galak. Ternyata terbalik dunia. Soalnya Dona dulu kan pendiam gitu Dona. Iya. Takut nggak bisa bahasa Jawa, nggak ngerti gitu loh. Takut itunya. Takut itu beneran. Nanti orang ngobrol aku cengak-cengok nggak tahu mau ngomong apa gitu.
Tapi setelah aktif jadi apa ya, punya beban tersendiri untuk MK, punya membantu mungkin, tapi sendirinya itu terberkati kok kami dengan perjalanan MK ini. Kami banyak dibukakan hal sama Tuhan tentang ini, tentang itu, tentang banyak hal lah kami dibukakan sejak bergabung di MK. Jadi kalau mau dibilang ya kami diberkati justru. Contohnya apa Mbak yang dibukakan itu? Apa ya? Itulah ketulusan ya, ketulusan gitu. Belajar mendoakan orang tanpa kita keluar kita doakan, itu buat aku sesuatu yang real. Hubungan sama Tuhan jadi real. Karena dulunya kalau pelayanan di gereja itu dari Senin ke Senin itu di gereja terus tiap hari. Tetapi ada kayak enggak, kok seperti kayak enggak terjun langsung gitu ya kan di administrasi gereja ya ketemu orang, ketemu jemaat, ketemu, tetapi rupanya ketika melayani mendoakan itu di MK ini mendoakan dengan awalnya ya karena kan ya program MK ya kata Buga mendoakan semua satu-satu. Lama-lama jadi itu, jadi seperti ada beban yang enak gitu, beban yang enak, maksudnya ketika kita dengar ada Tuhan menjawab persoalan atau Tuhan memberi sedikit atau ada sedikit solusi, itu kok senang gitu. Itu jadi sesuatu membuat hubungan sama Tuhan itu secara pribadi kayak benar-benar jadi real. Jadi kekristenan, pelayanan itu jadi real, padahal nggak ada posisi yang gimana-gimana gitu. Dibandingkan dulu di Depok, posisi jelas dalam pelayanan struktural gereja, tetapi pelayanannya nggak real. Tetapi di sini secara struktural nggak ada, tetapi pelayanan itu jadi real di hadapan Tuhan, kayak real aja gitu hubungan sama Tuhan. Iya. Hatinya Donna sekarang di MK. Puji Tuhan. Bagaimana, kita lanjutkan atau sudah selesai ini? Sudah jam. Oh, sudah 42. Sudah selesai. Pak Sugeng belum ngomong, Pak Sugeng. Pak Sugeng mau ngomong? Hah? Oh, kemalaman nanti katanya. PR. Yang lain PR aja. Nggak apa-apa mungkin. Jamnya sudah kurang berapa menit ini. Kita sudahi. Sudah selesai. Kita sudahi. Oke. Tadi Pak Sugeng yang ngomong, jangan aku ya. Oh, nggak apa-apa. Ini kan apa nanti Pak Sugeng ngomongnya di kamar sama Bu Eli. Nanti ngomong sama aku. Karena aku yang bawa sharing, jadi tak tanyain langsung. Kan sudah diwakili tadi, kami. Jadi dua orang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, malam hari ini sangat memberkati. Pastinya kita menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak. Tadi ada teladan kejujuran, tanggung jawab, integritas, keberanian. Juga apa tadi itu banyak sekali yang sudah kita catat malam hari ini. Biarlah itu menjadikan generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang unggul, generasi yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih malam hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu WL. Baik, makasih Bu Eli buat firman Tuhannya. Mengingatkan kita kembali untuk selalu menjadi teladan ya. Dalam situasi dan kondisi walaupun susah, semangat. Supaya berkata puasa, kata Mbak Donna. Oke, kita akan satukan hati untuk doa syafaat dan dipersilakan Bu Sonia untuk ngomong. Ya, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perhatian Tuhan, belas kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada
seluruh MK Sauja 3 ini ya Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur atas setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat bersekutu bersama-sama di dalam MK Zoom. Karena waktu-waktu ini adalah anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, juga kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Dan juga melalui sharing-sharing ini kami bisa saling belajar akan lebih mengenal Tuhan, dan juga kami belajar untuk menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Roh Kudus buat pimpinan-Mu, buat pengajaran-Mu, dan ajari kami untuk lebih hari, lebih setia untuk mengiring Tuhan dan hidup seturut akan kehendak Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami mohon ampun atas segala dosa dan juga pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, bangsa dan negara kami diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk mengatasi pandemi dan juga krisis ekonomi yang kami alami saat ini ya Tuhan. Kami tetap punya iman, kami tetap berpengharapan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan tempatkan kami di Kota Malang ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa kiranya kesehatan Kota Malang, kebaikan, kemurahan, kemakmuran, keamanan dilimpahkan bagi kota kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai dan melindungi kami dari segala yang jahat, dari segala malapetaka, dari segala rencana-rencana jahat dari kaum radikal maupun intoleransi yang ada di Kota Malang. Kiranya Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat di bumi dan di surga. Dan kami percaya juga Tuhanlah yang berdaulat di bangsa maupun di kota-kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami di SCM ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Sudi Dharma, beserta Pak Angga, kiranya hikmat wahyu turun atas beliau Tuhan, agar pesan-pesan Tuhan disampaikan kepada kami semua, dan kami umat-umat Tuhan dapat digembalakan menjadi umat-umat yang dewasa rohani. Dan kami juga mendukung di dalam doa setiap pelayanan, setiap program gereja di SCM ini ya Tuhan, supaya program-program ini bukan cuma sekedar program, tetapi adalah kesungguhan hati, kemurnian hati untuk melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh, untuk membawa seluruh jemaat, untuk menjadi jemaat yang hidup takut akan Tuhan. Seluruh jemaat beserta seluruh dengan keluarganya, semuanya akan diselamatkan oleh Tuhan, mendekat kepada Tuhan, membangun mezbah-mezbah, dan diberkati oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi seluruh jemaat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, supaya gereja di SCM di Kota Malang ini menjadi gereja yang berdampak, gereja yang menghormati Tuhan, gereja yang memuliakan nama Tuhan, agar banyak jiwa datang kepada Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk Bapak Widayat, adik iparnya Bu Puji ya Tuhan Yesus, yang beberapa waktu ini tinggal di rumahnya Ibu Puji ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah Bapak Widayat ini Tuhan, supaya makin mengenal Tuhan,
supaya hidupnya diberkati oleh firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hidupnya dipulihkan, mengerti akan kuasa darah yang telah Tuhan limpahkan untuk Bapak ini ya Tuhan, sehingga Bapak ini akan hidup dengan ucapan syukur, dan Bapak ini punya kemauan, punya kerendahan hati untuk kembali bersama-sama hidup dengan keluarganya lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Jovan, putranya Mbak Juni, yang pada tanggal 3 April akan tes di perguruan tinggi ya Tuhan. Anak ini mempunyai kerinduan untuk dapat diterima di Upaya ya Tuhan, di bagian manajemen keuangan. Oh Tuhan, kami mohon nikmat, mohon kepandaian, mohon ingat Tuhan menolong supaya diberikan ingatan yang baik, kemampuan agar dapat menjalani tes-tesnya dengan baik, dan anak ini diterima di kampus Upaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kakaknya juga Rebeka ke dalam tangan Tuhan, supaya hari-hari ini kakak Rebeka diberkati dengan berkat-berkat rohani, hatinya dijamah oleh Tuhan, supaya dapat mengenal Tuhan dan dapat melakukan pilihan bukan berdasarkan atas keinginannya sendiri, tetapi berdasarkan atas perintah Tuhan, hidup selaras dengan firman Tuhan, dan anak Rebeka dijagai oleh Tuhan di dalam pergaulannya, agar anak ini menjadi anak yang hidup takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak di MK Sawu Jatika ini ya Tuhan, supaya anak-anak diberikan hidup yang takut akan Tuhan dan juga dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan anak-anak ini nanti akan tumbuh besar menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota MK ini ya Tuhan, supaya selalu bertekun di dalam persekutuan, saling mendoakan, saling mengasihi, dan saling mendorong di dalam perbuatan baik. Terima kasih. Juga berkatilah hidup nikah seluruh anggota MK ini ya Tuhan. Curahkan anggur yang baru setiap hari ya Tuhan, supaya kami semua hidup berumah tangga dengan rukun, dan juga berkat-berkat Tuhan secara korporat akan dicurahkan kepada kehidupan pernikahan kami semua Tuhan. Terima kasih. Juga berkati kesehatan seluruh anggota MK ini ya Tuhan Yesus, menghadapi musim-musim seperti ini, musim banyak virus Tuhan, kiranya seluruh anggota MK diberikan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga mohon buka tingkap-tingkap langit buat seluruh anggota MK ya Tuhan, supaya kami semua diberkati usaha dan pekerjaannya, agar tidak ada seorang pun yang akan kekurangan. Terima kasih Tuhan. Luputkan seluruh anggota MK dari segala mara bahaya, kecelakaan, maupun sakit penyakit berbahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebagai umat-Mu, kalaupun kami harus mengalami tantangan demi tantangan, mohon Tuhan Yesus berikan kami kekuatan, supaya kami menjadi umat yang selalu berjaga-jaga dan juga berwaspada untuk menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan, dengan terus memandang Tuhan dan hidup bukan hanya untuk hari ini, tetapi kami juga harus mengejar kekekalan, hidup bersama-sama Tuhan. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya hari-hari yang penuh rahmat dan anugerah dilimpahkan Tuhan buat seluruh jemaat MK Sawu Jatika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi kami semua dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Minggu depan yang PS Ibu Yuni. Minggu depan yang PS Ibu Yuni. For the first time. Yuni sudah punya bukunya ya, Bu? Sudah punya buku, Bu? Sudah. Oh iya, ya. Minggu 5. Terima Selamat kasih malam Mbak Widya, semua, Pak Herman, Bapak Ibu. Mbak Eli, Bu Gem, terima kasih Tuhan Pak Nyoman, Bu berkati. Sulis, Bu Yuni, Bu Shalom Puji, semua. terima kasih Bu Bu Sugeng, terima Saya kasih. Bu Yuni. Pamit dulu ya. Pamit. Halo. Dinner. Sampai ketemu. Berkati. Malaman. Iya, ini dinner jam 9. 9. Selamat malam. Malam, terima kasih. Eli, terima kasih. Ya, pamit dulu ya. Dan berkati Pak, Tuhan semua. berkati. Tuhan berkati. Semuanya. Herman, ya. 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 Terima kasih. Oh Iwan, dadah. Thank you. 1, 2, 3.